Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini diriku ingin mengajak teman-teman untuk belajar edit foto sederhana saja. Kalau biasanya kita belajar edit foto menggunakan Photoshop, kali ini diriku juga ingin mengajak teman-teman untuk belajar edit foto menggunakan GIMP. Kalau ada teman-teman yang bertanya, apa itu GIMP? Sederhananya, GIMP adalah satu aplikasi pengolah foto berbasis pixel atau Razer, seperti halnya Photoshop. Bedanya kalau game ini berada di bawah lisensi open source, jadi kita bisa mendapatkannya secara gratis tanpa melanggar lisensi apapun. Oke, untuk ke intinya, kali ini kita akan mengedit foto Mbak Nozomi Sasaki yang cantik ini. Konsepnya kita akan membuat wallpaper, jadi kita akan menghilangkan background ini, lalu kita ganti dengan background bunga ini ya. Lalu kita tambahkan efek bokeh, juga efek cahaya. Untuk stok foto ini bisa teman-teman cari di Google. Bisa teman-teman cari menggunakan keyword Nozomi Sasaki, vector flower, bokeh, juga light. Yang perlu diperhatikan adalah usahakan untuk mencari stok foto dengan resolusi yang tinggi ya. Misal seperti ini atau yang lebih tinggi juga nggak apa-apa, agar nanti hasil editan kita bisa lebih maksimal. Kalau sudah ketemu, teman-teman simpan stok foto tersebut di laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Usahakan untuk dijadikan satu folder biar nanti lebih mudah kita edit-editnya. Langsung saja kita awali dengan menjalankan Photoshopnya, juga GIMP. Untuk Photoshop yang kupakai adalah versi CS5, namun apabila teman-teman menggunakan versi lain, misal yang lebih tinggi, misal CS6 atau versi yang lebih rendah, misal Photoshop 7, tidak masalah karena bisa dipraktekkan dengan versi apapun. Begitu pula dengan versi GIMP-nya, versi GIMP yang kupakai adalah GIMP versi 2.8, namun teman-teman bisa mengikutinya dengan GIMP versi apapun. Kita awali dengan membuat file baru, klik menu file lalu new. Kita beri nama misal Nozomi. Untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan dengan resolusi komputer atau laptop yang teman-teman pakai, atau bisa sesuaikan dengan selera atau kebutuhan teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK. Kita pindah ke GIMP, kita buat file baru juga, klik file lalu new. Ukurannya sesuaikan saja. Kalau sudah, kita klik OK. Berikutnya kita masukkan foto Mbak Nozomi ke kanvas Photoshop maupun GIMP. Kita awali dengan Photoshop. Kita lakukan metode drag and drop saja seperti ini. Kita geser ke pojok kanan. Setelah itu kita klik enter. Agar foto ini bisa kita edit semau kita klik kanan di layer foto Mbak Nozomi, lalu kita pilih rasterize layer. Klik seperti ini. Untuk GIMP, sederhana saja, kita drag and drop ke kanvas GIMP seperti ini. Nah, kalau di GIMP dirasa foto Mbak Nozomi terlalu besar, kita gunakan fasilitas scale tool untuk mengubah ukurannya. Kita klik scale tool, klik foto Mbak Nozomi. Kita ubah metode resize-nya dengan metode persentase agar lebih gampang. Misal kita ubah persentasenya 70% untuk lebarnya, untuk tingginya juga 70. Kita klik enter di masing-masing. Setelah itu kita klik scale. Nah, kalau sudah, kita gunakan move tool. Kita pindah foto Mbak Nozomi Sasaki ini di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menghilangkan background putih ini. Kalau di Photoshop kita gunakan fasilitas Magic Wand Tool atau shortcutnya W. Untuk nilai tolerance kita biarkan saja 32. Lalu kita klik bagian putih ini di foto Mbak Nozomi. Untuk memperhalus hasilnya, kita aktifkan mode select, modify, feather, kita berikan nilai 3 saja. Lalu klik OK. Selanjutnya klik select lagi, modify, expand. Untuk memperbesar hasil seleksi, kita beri nilai 2. Setelah itu kita klik
tombol delete di keyboard masing-masing. Nah, seperti itu hasilnya. Untuk menghilangkan seleksi di Photoshop kita gunakan shortcut Ctrl plus D. Seperti itu. Kita berpindah ke kanvas GIMP. Untuk menghilangkan background putih, kalau di GIMP kita gunakan fasilitas Fuzzy Select Tool yang mirip dengan Magic Wand Tool kalau di Photoshop. Shortcutnya U. Kita aktifkan. Untuk defaultnya mode feeder tidak aktif. Oleh karena itu kita aktifkan saja. Untuk radiusnya kita biarkan 10. Untuk thresholdnya kita biarkan 32. Setelah itu kita klik bagian putih di foto Mbak Nozomi. Klik seperti ini. Lalu kita perhalus dengan menu select grow. Kita beri nilai misal 2 atau 3. 2 saja. Setelah itu kita klik tombol delete di keyboard. Nah, kalau tadi di Photoshop untuk menghilangkan seleksi menggunakan shortcut Ctrl D, kalau di The GIMP kita gunakan shortcut Ctrl plus Shift plus A. Nah, seperti itu. Sudah mirip ya antara Photoshop dengan GIMP. Selanjutnya kita akan menambahkan background bunga. Sebagai persiapan kita pastikan kursor kita atau layer yang aktif berada di layer background. Begitu pula di GIMP. Agar nanti background bunga bisa langsung berada di bawah foto Mbak Nozomi. Kita drag and drop ke kanvas Photoshop terlebih dahulu. Nah, enter. Kalau misal dirasa ukurannya kurang besar, kita aktifkan mode free transform. Lalu kita ubah persentasenya, kita sesuaikan misal 75 kali 75. Sekalian saja kita ubah backgroundnya, kita balik secara horizontal dengan klik kanan lalu pilih flip horizontal seperti itu. Lalu kita beralih ke GIMP, kita drag and drop background bunga ini ke kanvas GIMP. Untuk ukurannya sudah sesuai, hanya saja kita akan membaliknya secara horizontal. Kita gunakan fasilitas flip tool. Lalu kita klik di layer background. Nah, seperti itu. Sudah mirip lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan efek bokeh ya. Pastikan layer yang terpilih adalah layer Mbak Nozomi Sasaki. Begitu pula di GIMP. Agar nanti ini efek bokehnya bisa berada di atas layer foto Mbak Nozomi ya. Langsung saja kita drag and drop ke kanvas Photoshop terlebih dahulu. Klik enter. Kalau ukurannya dirasa belum sesuai, kita sesuaikan saja dengan free transform tool. Misal kita ubah 75%. Nah, seperti ini kita klik enter. Jangan khawatir kalau efek bokeh ini menutupi foto Mbak Nozomi, karena kita akan mengubah blending mode-nya ke soft light. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat hasilnya. Seperti itu ya. Ada efek bokeh walaupun minim. Selanjutnya kita akan tambahkan efek bokeh tersebut di GIMP. Drag and drop saja stok foto bokeh ini ke kanvas GIMP. Untuk ukurannya sudah langsung sesuai. Kita ubah langsung blending mode-nya dari normal ke soft light. Seperti itu. Sudah mirip ya antara Photoshop dengan GIMP. Untuk efek terakhir kita tambahkan efek cahaya. Kita mulai dengan Photoshop, tarik ke kanvas Photoshop, enter. Kita sesuaikan ukurannya dengan free transform, misal 110%. Kalau sudah, kita klik enter. Kalau tadi untuk efek bokeh kita menggunakan blending mode soft light. Kalau untuk efek cahaya ini kita gunakan blending mode yang mode screen. Seperti itu hasilnya. Lalu kita tambahkan efek cahaya juga di GIMP. Seperti itu.
Kalau ukurannya dirasa kurang sesuai, kita gunakan scale tool. Kita sesuaikan ukurannya ya. Misal kita rubah menjadi 110%, klik enter. Begitu pula dengan tingginya. Nah, sekarang klik scale, lalu kita geser sedikit dengan move tool biar sesuai. Setelah itu kita ubah blending mode-nya menjadi screen. Nah, seperti itu ya. Sekarang sudah mirip ya antara di Photoshop dengan GIMP. Sebagai penutup, kita tambahkan saja teks atau tulisan. Kita atur agar tulisan itu berada di atas layer background bunga. Maka kita klik layer floral background. Lalu kita klik di kanvas. Misal kita tuliskan Nozomi Sasaki. Untuk ukuran fontnya bisa teman-teman sesuaikan. Di sini Kirikou menggunakan ukuran 100, dan untuk jenis fontnya bisa teman-teman pilih sendiri. Kirikou pingin apa adanya aja. Kirikou pilih font tipe Hobo. Untuk warnanya teman-teman bisa sesuaikan sendiri juga. Apakah hitam, apakah biru, apakah merah. Untuk simbolnya kita pakai merah saja. Lalu kita sesuaikan lokasinya. Kita gunakan move tool. Kita geser menggunakan kursor panah di keyboard agar tidak kacau nanti layarnya. Soalnya kalau kita menggunakan fasilitas ini, nanti yang berubah malah efek yang lain. Kita pastikan berada di mode, kita pilih layer text, lalu mode move tool, kita sesuaikan posisinya biar cepat seperti ini aja ya. Lalu kita tambahkan teks juga di GIMP. Kita gunakan text tool juga. Kita tambahkan di atas layer floral. Setelah itu kita klik di kanvas GIMP. Kita ketikkan misal Nozomi Sasaki. Kita rubah ukurannya misal 100. Untuk warnanya saya sesuaikan saja dengan di Photoshop merah, lalu klik OK. Nah, sudah selesai. Untuk sesi belajar kali ini sekiranya cukup sekian. Untuk yang kita pelajari kali ini adalah kita belajar editing foto sederhana menggunakan Photoshop juga dengan GIMP ya. Untuk materinya memang sederhana, jadi mohon maaf kalau kurang berkenan untuk teman-teman. Ini hanya basicnya saja. Untuk editing foto yang lebih lanjut bisa untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk hasilnya kita simpan saja. Kalau di Photoshop kita klik file lalu save as. Nanti save-nya bisa teman-teman pilih format JPG atau PNG. Untuk di GIMP kita klik file lalu export to. Nanti di export to bisa teman-teman pilih format filenya sebagai JPG atau PNG, atau teman-teman sesuaikan format yang biasa teman-teman pakai. Sekian dariku, semoga bermanfaat walaupun sederhana ya. Kita bertemu lain kali di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat.